Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SCTV di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa dalam indahnya kebersamaan peduli banjir. Dan pada hari ini kami berada di lokasi Hanggar DKI 1 Pabrik Interkalin. Dan di sini adalah masyarakat dari daerah Kedaung. Saya ingin menyapa dulu ya. Bapak Ibu, apa kabarnya? Sehat semua? Pemirsa, kita melihat dari wajah-wajahnya tampak ada senyum simpul, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi di satu sisi kita bisa melihat dan merasakan bahwa ini adalah keikhlasan masyarakat yang terkena musibah banjir. Apapun yang terjadi, apabila diterima dengan penuh keikhlasan, dikembalikan kepada Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih pula kepada Bapak Hussein Joyonegoro selaku pemilik PT Interkalin, karena kita semua sudah menempati tempat ini. Subhanallah. Nah, pada saat ini nanti kita bersama Anda yang berada di rumah dan kita semua yang berada di tempat ini, kita akan mendengarkan untayan hikmah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita yang sudah hadir. Ada Ustadz Soleh Mahmud, ada Ustadz Buya Cep Jumhur, ada Ustadz Ujai, kemudian Ustadz Suki Al-Buhuri, Ustadz Mohai, dan juga Profesor Dr. Nazarudin Umar. Kita akan mendengarkan, dan juga di samping tausiah, kita juga akan dihibur oleh Opik dan Demasif. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini akan memberikan dorongan, semangat kepada siapa saja Anda yang mengalami musibah banjir, baik di Jakarta, di Manado, dan juga tempat-tempat lain di Indonesia. Tetap semangat, karena Allah akan memberikan jalan kepada orang-orang yang tetap berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Selanjutnya, sebagai awal tausiah, kita akan mendengarkan dari Ustadz Soleh Mahmud kala musibah menimpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para alim ulama yang saya dan kita muliakan, yang beliau duduk hadir bersama dengan kita semua, termasuk Wakil Menteri Agama Ayahanda Profesor Dr. Nazarudin Umar, tokoh muda Jakarta Bapak Haji Wahyu, dan seluruh para aparatur pemerintah, pemilik PT ini. Mudah-mudahan beliau-beliau semua Allah berikan keberkahan, amin. Pemirsa di seluruh tanah air, ibu-ibu yang kelihatannya lagi dalam keadaan senang semua ini. Hah? Lagi senang apa lagi sedih? Senang apa sedih? Dunia ini tempat dua keadaan yang selalu akan kita rasakan silih berganti. Ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa, ada bahagia, ada gembira, ada lara. Betul? Kalau mau senang terus, bukan dunia tempatnya, tapi nanti surga yang akan menjadi tempat kita. Amin. Kalau mau susah terus, bukan dunia tempatnya,
Tapi nanti siapa yang mau nyoba, mampir silakan ke neraka. Ada yang mau mampir? Mau besuk mungkin? Dunia ini tempat dua keadaan, susah, senang, tangis, tawa, sedih, gembira. Nah, hari ini saudara-saudara kita di seluruh penjuru tanah air, di beberapa tempat, di beberapa wilayah sedang ditimpa musibah. Jakarta dengan banjirnya, Sumatera Utara dengan gunung sinabungnya, Manado dengan banjir bandangnya, bahkan di beberapa titik Kalimantan kemarin juga saya ke sana. Banyak rumah yang hanyut tersapu dengan banjir. Ini adalah ujian, ini adalah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman kita kuat. Insya musibah itu adalah kullu amrin makruhin. Segala sesuatu yang kalau dirasakan, kalau dialami bikin sedih. Banjir, sedih. Anak nggak bisa sekolah, sedih. Istri bawel banget di rumah, sedih. Laki kawin lagi. Segala macam bentuk kesedihan yang bikin hati kita sedih, bahkan pikiran kita jadi galau, itu disebut dengan musibah. Tapi yang menarik, ketika musibah datang, maka yang pertama harus dilakukan adalah introspeksi diri. Ternyata bukan kita doang yang pernah ngalamin banjir. Ternyata yang diuji, yang dicoba bukan hanya kita manusia abad sekarang, tapi para nabi, para rasul, pengikut para nabi, pengikut para rasul, umat-umat terdahulu pun pernah mengalami musibah dan ujian. Betul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah ala mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Ternyata yang diuji umat-umat terdahulu, para nabi dan para rasul juga diberikan musibah. Sampai-sampai, ini kalau udah sampai-sampai bagaimana nih? Hampir-hampir ujian dan cobaan itu membuat mereka putus asa. Lalu kemudian mereka bersama Rasul bertanya kepada Allah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Ala inna nasrallahi qarib. Tenang, sabar, santai, jangan marah-marah, jangan putus asa, jangan lari dari rahmat Allah. Sebentar lagi pertolongan akan tiba. Kita pun juga bertanya ya, kapan banjir akan selesai? Kapan musibah ini akan berlalu? Ya Allah, kapan dong? Kapan? Allah sudah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Sebentar lagi banjir akan berlalu, musibah akan pergi, insya. Jadi ternyata yang diberikan ujian musibah bukan hanya kita, para nabi, para rasul juga pernah mengalami musibah. Dua, kalau musibah datang, yang paling enak jangan buru-buru nyalahin orang dulu. Cobalah sekali-sekali menyalahkan diri sendiri.
Kenapa ya banjir datang? Oh, mungkin saya buang sampah sembarangan kali. Kenapa ya kok banjir datang? Oh, got mampet dibiarin kali. Kenapa ya kok banjir datang? Habis kasur bekas main lempar aja sih ke kali. Ada lemari nggak kepake main cemplungin ke kali. Pantas saja banjirnya datang. Sekali-sekali lihat ke dalam, lihat diri sendiri. Kali-kali aja penyebab banjir dari tangan kita sendiri. Betul? Yang kedua, nah baru dah ajak orang lain buat kerjasama. Pemerintah, Pemprov DKI, mereka semua yang punya kemampuan, mereka semua yang punya istilahnya kekuatan hukum untuk segera mungkin membangun tanggul, merapikan sungai dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua, insya Allah banjir cepat berlalu. 2015 nggak boleh ada banjir lagi, insya. Yang ketiga, ternyata kalau kita mau ambil senengnya, orang yang kena musibah banjir jadi banyak saudara, Pak. Ya, didatengin banyak orang, teman-teman kiai-kiai, wakil menteri, pengusaha, pejabat, ngedatengin ibu, ketemu sama ibu, kita jadi banyak teman, jadi banyak saudara. Kampung kita yang gak terkenal sekarang jadi terkenal. Dan mogot yang mana? Yang banjir. Oh, iya, dulu saya pernah ke sono, ketemu sama masyarakatnya. Aduh, biarpun banjir, tapi wajahnya semua ceria. Dianggap adalah ujian cobaan dari Allah Subhanahu. Jadi ambil positifnya supaya kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Insya ya. Luar biasa Ustadz Solmed. Apa kabar Ustadz? Baik Kang Boleh Agus. salaman dulu ya. Iya dong, kalau biar salaman jelek. Katanya menggugurkan dosa nih. Iya dong. Semakin lama semakin banyak dosa yang bukan, gugur. semakin habis waktunya. Oh ya. Ustadz, kalau Ya. tadi bicara ujian cobaan, ini kan ujian cobaannya banjir Bu ya. Kita pengen tanya, Ustadz Solmed pernah dapat ujian dan cobaan kagak? Ya namanya hidup mah pasti. Mungkin orang dan mogot ya dikasih ujian banjir. Alhamdulillah tempat saya nggak banjir. Tapi kan ujian dan cobaan yang lain. Kalau di juga sini Allah kan banjir. berikan. Kalau Ustadz Solmed kira-kira ujiannya apa ya? Ya kemarin kan bini saya juga pernah sakit. Wah, subhanallah. Itu juga ujian. Tapi sekarang beliau sudah Sekarang bisa tersenyum alhamdulillah. karena sudah punya momongan Nah Ustaz ya. itu tadi yang saya sebut. Mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketika saya nangis, saya mohon, saya minta kepada Allah, sebetulnya jawabannya udah dikasih tahu. Tenang aja, Met. Sabar, Met. Santai, Met. Nih gua kasih anak buat lu. Tuh. Tapi sempat nangis juga. Nangis manusiawi. Berapa hari nangisnya? Ya pokoknya 7 hari, 40 hari. Ini nangisin apa sih? Orang meninggal apa? Subhanallah. Bu, bayangkan ternyata Ustadz Solmed adalah manusia juga. Ya lo, emang lo pikir gua robot? Ya, punya. Jadi walaupun kelihatannya tegar, Bu, bisa menasihati, ternyata dirinya nangis juga. Ini menunjukkan sangat manusiawi ya, Sangat Ustadz, ya? manusiawi. Nah, itu Subhanallah. salah satu ciri manusia, dia menangis. Rasul pun menangis. Rasul tertawa, Rasul tersenyum, Rasul menangis ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Manusiawi. Subhanallah. Baik. Nah, setelah Ustadz Solmed, nanti kita akan melihat ya persembahan berikutnya dari Opik setelah yang satu ini.